Halo, selamat siang. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini baru bisa ngobrol sedikit ya. Jadi teman-teman, update belum ada ya? Belum ada ya, masih sama. As soon as possible. Lebih cepat lebih baik ya. Jadi gini teman-teman, ada komen yang masuk nih mengenai nilai jaminan teman-teman ya. Jadi ada yang nanya kayak gini, Pak, Bang, kalau jaminan kita di bawah kredit bisa nggak sih sebenarnya? Ya, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan klasik ya. Bang, kalau jaminan saya 100 juta bisa nggak sih 120 juta, 130? Ya, jadi gini teman-teman ya. Kita merujuk dulu kepada jaminan ya. Berarti kita bicara berarti jaminan ya. Jaminan berarti kan kebanyakan sertifikat hak milik ya tempat kita di Indonesia kan. Adapun SHGB jangan lupa SHGB itu biasanya ada jatuh tempo teman-teman ya. Cek tuh jatuh tempo SHGB teman-teman tahun berapa. Biasanya kalau SHGB itu beli perumahan beli dari developer tuh kan, maksudnya developer dari SHGB balik nama ke teman-teman masih SHGB juga, itu ada jatuh temponya, cek lagi ya. Baik lagi ke nilai jaminan ya, siapa sih yang nilai jaminan itu? Di bank itu nilai jaminan ada dua pihak, boleh dua-duanya atau salah satu ya. Yang pertama adalah pegawai bank itu sendiri, teman-teman mantri, analis, RM, AO, atau melalui temennya yang sesama ARM, AO, analis, mantri, terserah lah itu, pokoknya internal bank itu sendiri. Yang kedua adalah penilaian dari appraisal independen, penilai di luar bank, biasanya pihak ketiga. Nah teman-teman negosiasi ke appraisalnya mengenai kunjungan atau apa seperti itu ya. Tapi petugas bank juga harus tahu tempatnya, walaupun dinilai oleh appraisal, teman-teman di bank juga pasti melakukan kunjungan juga, biasanya barengan sama appraisalnya atau waktu berbeda, itu terserah ya. Jadi intinya ada dua, appraisal atau teman-teman dari bank. Ada yang cukup teman-teman dari bank aja cukup, misalkan kayak UMKM itu kreditnya biasanya ada maksimal berapa yang boleh nilai bank sendiri, maksimal berapa yang harus pakai appraisal, itu tergantung ketentuan banknya. Ada yang cukup bank itu sendiri sekali, ada yang dua-duanya appraisal iya, orang banknya juga iya menilai. Tapi biasanya nanti orang banknya akan berkomparisi dulu semacam perujukannya nilai appraisalnya itu ya. Misalkan kreditnya udah besar, biasanya di atas UMKM, mungkin di atas 1 miliar, 2 miliar, ataupun KPR ya, nggak harus kredit usaha ya teman-teman ya. Teman-teman KPR juga biasanya dinilai oleh bank atau nilai appraisal independen. Tapi kalau rumah-rumah baru sih biasanya developer baru ya dinilai orang-orang banknya sih. Tapi kalau nilainya udah besar biasanya menggunakan appraisal independen ya, KJPP namanya ya, itu dinilai secara independen, tidak ada paksaan dari bank, tidak ada paksaan dari nasabah, pokoknya mereka nilai sesuai kenyataan seperti itu. Nah biayanya gimana? Tergantung peraturannya juga. Ada bank yang membebankan biaya walaupun oleh internal bank itu sendiri, itu bukan pungli ya. Jadi teman-teman kalau ada, Pak ini biaya appraisal 350.000 misalkan, atau 500.000 tergantung tempat, lokasi dan lain-lain, itu betul-betul ada. Jadi di bank itu peraturannya memang ada penilai jaminan. Ada yang tidak ada tidak ada biaya sama sekali, ada ya. Misalkan ada kredit usaha, misalkan mantri kunjungan ke tempat usaha, terus jaminan dinilai sama mantri jaminan sekian, setelah dinilai di kantornya ya tentu saja ya. Nah itu nggak ada biaya, ada free ya. Apalagi begitu juga kalau misalkan appraisal independen, itu udah pasti jelas ada biayanya ya. Makanya untuk appraisal independen biasanya kredit-kredit besar ya, jarang yang UMKM pakai appraisal independen luar. Memang konsultan di bidang penilai properti ya, seperti itu biasanya kredit besar. Nah biaya sudah kan, nah penilaian sudah ada dua kan, orang-orang bank atau appraisal. Nah dari mana nilai itu didapat? Nah ya, jangan lupa teman-teman ya, teman-teman di bank juga mantri apapun, biasanya mereka akan mencari informasi tentang penilaian teman-teman, penilaian jaminannya. Misalkan dia nanya ke siapa, terus ada misalkan dekat jaminan teman-teman ada pelang dijual tuh, biasanya juga dihubungi tuh orang-orang yang menjual rumah tersebut. Biar apa? Biar mereka punya gambaran di jaminan teman-teman itu nilai sekian, nilai pasarnya tuh sekian. Jadi nggak asal. Bisa juga teman-teman bank juga mengambil dari internet, kan banyak tuh. Misalkan lokasinya memang dijualnya dekat lokasi jaminan teman-teman, mereka juga dari internet.
sehingga keluarlah nilai pasar yang menurut mereka yang paling wajar, ya nggak? Walaupun penilaian itu merupakan menggunakan appraisal independen, tetap akan di-adjust lagi sama teman-teman di perbankan ya. Jadi kasarannya nih, mantri, AO, RM itu bertanggung jawab terhadap nilai jaminan teman-teman. Berdasarkan pertimbangan ini, harga-harga pembanding kanan kiri teman-teman sekian, di lingkungan teman-teman yang dijual rumahnya sekian, berdasarkan itu mereka akan menyimpulkan bahwa oh nilainya seperti ini. Nah, mengenai jaminan kredit di bawah jaminan itu lebih daripada kredit, memang pada dasarnya hampir semua kredit, jenis kredit biasanya tidak ada jaminan yang nilainya di bawah kredit ya. Misalkan jaminannya 100 juta, kreditnya 120 juta. Secara umum kayaknya nggak mungkin lah ya. Kenapa? Ya pasti bank juga akan mempertimbangkan nilai-nilai lainnya nggak. Misalkan kata orang banknya, oh ini nilainya 100 juta, jadi kreditnya paling cuma 90, 80. Wajar nggak? Memang seperti itu wajar. Kenapa? Kadang-kadang nih ya, orang bank sendiri salah loh menilai nilai aset teman-teman ya nggak? Bukan salah sih, lebih ke mungkin kurang teliti atau mungkin salah melihat jalannya, lokasinya. Internet kan bisa di searching, ternyata jalannya, alamatnya ternyata agak berjauhan dari lokasi teman-teman, salah juga. Seperti itu. Nah, biasanya memang di bawah jaminan ya kreditnya. Jaminannya biasanya mungkin 10% lebih tinggi atau 20% lebih tinggi atau 30% lebih tinggi, tergantung kebijakan internal banknya ya. Kecuali mungkin ya pada dasarnya sih nggak ada sih jaminan kredit di bawah kredit itu di atas jaminan, nilainya nggak ada ya. Pasti jaminan tuh di atas terus, baru kreditnya, seperti itu ya. Kalau mengenai khusus KUR memang boleh jaminannya mendekati kreditnya ya. Di bawah sedikit tidak apa-apa kalau KUR ya. Karena apa? Karena KUR adalah program pemerintah yang memang buat orang-orang yang belum bankable, orang-orang yang belum berbank. Nah, berbank itu artian banyak, belum bisa transaksi, belum bisa menyediakan jaminan, ya nggak? Izin-izinnya masih sebatas SKO dari kelurahan atau NIB, seperti itu. Jadi izin-izinnya pun sederhana ya. Bandingkan dengan misalkan teman-teman di perusahaan, harus izin-izinnya harus akte perusahaan, izin ke Menteri Hukum dan HAM, ya kan? Banyak izin-izin yang lain. Nah, teman-teman hanya izinnya satu doang. Jaminannya boleh di bawah sedikit? Boleh, boleh ya. Tergantung banknya juga, ya kan, penilaian banknya. Kalau misalkan sama kreditnya juga boleh ya. Tergantung juga kan. Tapi rata-rata sih kurang lebih sama lah ya. Tapi kalau di atas itu gimana? Boleh banget ya. Jaminannya misalkan 1 miliar, kalau kurnya cuma 200 juta, ya boleh ya kan. Nah, tenang aja teman-teman ya, kalau misalkan jaminannya fantastis nilainya ya, tetap sama bank diikat hak tanggungannya maksimal sebesar kreditnya ya, tenang aja ya. Artinya bank punya hak untuk terhadap jaminan teman-teman sebesar maksimal kreditnya ya. Amit-amit nih ada something nih, kredit teman-teman sisa 100 juta, jaminan teman-teman 1 miliar, teman-teman bisa boleh jual 1 miliar. Nanti 100 jutanya buat hak banknya gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, pengikatannya juga sesuai kreditnya sehingga biayanya juga lebih murah ya teman-teman ya. Bukan berarti misalkan kredit 100 juta, jaminan 1 miliar, teman-teman di bank akan mengikat hak tanggungan teman-teman itu kreditnya 1 miliar, itu jangan ya. Bukan jangan, nggak mungkin. Karena apa? Biayanya mahal ya. Teman-teman di bank juga pasti akan mempertimbangkan biaya-biaya yang akan teman-teman tanggung ya kan. Kalau bisa kita lebih murah sedikit ya nggak masalah kan, sepanjang sepanjang bank juga tercover, teman-teman juga tercover, semuanya tercover. Ya, ngapain harus mahal ya enggak? Makanya selain itu juga teman-teman ya, kalau nanti dalam hal perjalanan kreditnya teman-teman misalkan ada perubahan fisik atau bangunannya direnov gitu, sebaiknya lapor ke teman-teman di bank ya. Buat apa? Coba teman-teman kalau misalkan jaminannya bangunnya diasuransikan, kalau memang ada penambahan jaminan nggak ada salahnya dilaporkan. Kalau bisa ditambahin pertanggungan asuransi kebakarannya. Buat apa? Karena gini, kalau ke teman-teman nggak lapor, nggak minta penambahan nilai pertanggungan misalkan asuransi kebakaran, bank pasti hanya mengcover waktu nilainya masih zaman dulu ya, waktu pertama-tama bank nilai. Mungkin nilainya dulu waktu bank nilai bangunnya cuma 100 juta, sekarang teman-teman udah bangun 500 juta, bagi bank sih menguntungkan ya. Tapi teman-teman juga kalau bisa diupdate ya perubahan-perubahan itu, sehingga mengcover juga misalkan asuransi kebakarannya dinaikin, nggak masalah kok. Asuransi kebakaran di perumahan nggak mahal ya enggak, tapi pertanggungan yang teman-teman terima jauh lebih besar misalkan seperti itu ya. Kan juga nanti ketika pelunasan teman-teman jangan lupa ya, surat lunas
dan bukti-bukti kepemilikan teman-teman lainnya. Roya buat apa? Biar bisa teman-teman bisa ngehapus tuh nama banknya ya, surat pengantar Roya jangan lupa, dan itu jangan sampai hilang, karena kalau hilang ribet urusannya ya teman-teman. Ribet urusannya kenapa? Ya karena mungkin teman-teman kalau ingatnya hilangnya sebulan lah setelah lunas sih nggak apa-apa. Ini kalau ingatnya 6 tahun 5 tahun kemudian, nah orang banknya udah ganti ya kan, udah nggak kenal teman-teman mungkin di situ, dan mereka mengeluarkan surat Roya kembali, itu sangat-sangat hati-hati, karena takutnya jaminan itu memang belum, mungkin khawatir mereka jangan-jangan belum lunas kan, mereka pasti ngecek database mereka dulu betul-betul nggak jaminan itu udah lunas kan, seperti itu baru mereka harus mengeluarkan surat Roya ya kan. Bukti lunas juga jangan lupa ya, IMB jangan lupa ya, kalau ada bukti-bukti kepemilikan lainnya jangan lupa. Itu hal-hal seputar jaminan yang bisa gue ceritain teman-teman ya. Sore ini, sore indah ini, sore yang belum ada updatean ini. Aduh, puyeng ya. Ya kita terima aja, bukan terima sih, kita berusaha jadi warga negara yang baik, di masyarakat yang baik. Ya memang kalau teman-teman belum bisa diproses karena memang lagi ngantri, teman-teman sabar ya. Mau nggak mau ya enggak. Kalau nggak sabar ya pindah ke kredit yang lain, seperti itu ya. Thank you guys, semoga bermanfaat yang gue sampaikan. Yang pasti bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.